Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada sore malam hari ini. Saudara yang kekasih, saat ini boleh kita nikmati semua adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu hati untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Walaupun di tempat yang berbeda-beda, tetapi satu hati kita untuk datang menyembah Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita angkat pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam
saat indah yang Engkau berikan pada malam hari ini bagi kami. Kami syukuri ya Bapa, karena sesungguhnya siapakah kami ya Tuhan. Sungguh kami penuh dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan. Tetapi Engkau luar biasa menolong kami, membela kami, bahkan mempersiapkan kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menikmati kasih-Mu pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami bermohon kepadamu, kuasa-Mu bekerjalah bagi seluruh umat-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga ada kesatuan hati untuk datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Ada kesatuan hati untuk memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Karena sesungguhnya ketika kami boleh ada saat ini adalah karena kemurahan-Mu. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, terlebih lagi Engkau yang memberkati kami Tuhan dengan berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah, hingga kami boleh rasakan kuasa-Mu menopang kami melalui ibadah tengah minggu kami. Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu, turunlah kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Hamba-Mu yang mempersiapkan segala sound system yang kami pergunakan. Demikian hamba-Mu yang bermain musik, yang memimpin pujian. Terlebih lagi kepada hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih dan tetapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kasihani kami, curahkan kuasa-Mu Tuhan, agar pelayanan kami pada malam hari ini benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi kesaksian di tengah-tengah di mana kami beribadah. Urapilah Tuhan pelayanan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan membela kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hati kita sangat bersuka cita pada malam hari ini karena kita tahu Tuhan penolong di dalam seluruh kehidupan kita untuk senantiasa datang mendekat ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita angkat pujian yang mengatakan, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ada haleluya. Yesuslah yang bertahta di atas seluruh puji-pujian yang kita persembahkan kepadanya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lelah untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, senantiasa kita memuji-muji namanya yang kudus. Karena Dia adalah Raja kita yang layak dipuji dan disembah. Kita angkat pujian, puji Yesus, haleluya. Puji Yesus, haleluya. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Dia, haleluya. Biar gunung-gunung beranjak, biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebasan kita. Puji Tuhan, puji Yesus, haleluya. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Puji Dia, haleluya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita, haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebasan kita, haleluya. Haleluya. Itulah yang menjadi iman percaya kita di dalam setiap menjalani hari-hari kita, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dia sanggup juga memberikan kita kekuatan yang baru sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Terlebih lagi pada saat ini
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita buka hati kita agar benar-benar oleh kuasa perkataan Tuhan, oleh kuasa firman-Nya, kita benar-benar disembuhkan, kita benar-benar dilepaskan, dan kita benar-benar dikuatkan untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh, ku rindu Tuhan, ku rindu setiap hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Di pertengahan ibadah kami pada malam hari ini, agar berkenan Engkau berdaulat di dalam seluruh kehidupan kami, agar telanglah hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan seluruh hidup kami, sehingga di saat firman-Mu ditaburkan, tidak ada yang terlewatkan, tetapi semua boleh dipuaskan karena Roh Kudus menolong kepada kami, terlebih lagi menolong kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus bagi kami semua pada malam hari ini, agar oleh kuasa perkataan-Mu semua kami boleh menerima mujizat yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari ini diberikan kesempatan lagi kita untuk bersekutu di hadapan Tuhan melalui ibadah tengah minggu yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-7, 12 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan, Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman ini dituliskan oleh Nabi Yohanes saat dia ada di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Saudara-saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui kenapa Nabi Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Karena dia memberi kesaksian tentang firman Allah dan Yesus Kristus. Pulau Patmos adalah pulau yang terletak di pantai Turki dan benua Asia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab Wahyu ini terdiri daripada 22 pasal, dan inilah pasal yang terakhir yang kita baca. Kalau kita melihat kitab Wahyu ini, banyak nubuatan daripada Nabi Yesaya ataupun penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yesaya berupa tanda bilangan serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa Yahudi. Wahyu ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan kitab Wahyu ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Saat ini dalam pembacaan kita memiliki tema yaitu Maranatha. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Maranatha adalah istilah dari bahasa Aram yang mempunyai arti Tuhan akan datang. Kata Maranatha artinya hanya satu kali ditulis di dalam Alkitab ini, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu jemaat yang percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 22 yang berbunyi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, amin. Ini firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Bagi kita saudara-saudaraku yang terkasih, kita dituntut oleh Tuhan agar kita mengasihi Dia dengan seutuhnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, maka yang disediakan bagi kita adalah berkat-berkat semata. Kenapa Rasul Paulus menuliskan kata Maranatha ini
adalah sebuah kutukan kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan perlu kita ketahui, orang Kristen adalah harus mengalami apa yang namanya Maranatha. Adalah sebuah pengharapan, yaitu harapan yang pasti yang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi hidup dalam kutuk. Akan tetapi kita akan hidup dalam kasih karunia Allah. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah pasti adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengikuti segala perintah-perintah yang Allah berikan bagi kita. Karena itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menuruti perintah Allah. Mereka yang mengasihi Tuhan akan disediakan tempat yang layak, yaitu rumah Bapa yang kekal, yaitu suatu tempat yang tak pernah dilihat dan tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Allah menyediakan tempat yang kekal bagi kita, yaitu di sorga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata kuncinya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Tanpa kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan tidak menyediakan tempat yang baik bagi kita, yaitu rumah yang kekal. Itu adalah suatu pengharapan bagi kita. Mereka yang mengasihi Tuhan pasti mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengharapkan Maranatha akan segera terjadi. Banyak orang takut dikala kedatangan Tuhan ini kedua kali. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, kita harus yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini pasti akan terjadi. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus siap sedia dan berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana. Mereka siap menunggu kedatangan mempelai. Itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagi orang percaya, kalimat Maranatha mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, di mana hari Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu, dan hanya Bapa kita. Akan terjadi pada waktu yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Maka daripada itu kita perlu siap sedia. Kita harus perlu berjaga-jaga dan waspada. Dan kita harus senantiasa rajin berdoa. Percaya atau tidak, kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Dia seperti
pencuri malam. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hilang lenyap saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Rasul Petrus mengatakan bahwa saat kedatangan Yesus untuk kedua kali, langit akan lenyap dan bunyi gemuruh yang hebat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pada zaman Nuh, dunia dilenyapkan dengan air bah. Pada zaman akhir, dunia dilenyapkan dengan nyala api. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan kedua kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak tahu pencuri akan datang ke rumahnya. Jika dia tahu, maka yang punya rumah akan siap sedia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk itu pada saat malam hari ini kita harus rindu untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sebagai kita orang yang percaya, kita harus mengakui Tuhan Yesus pasti datang. Dikatakan dalam ayat 22, Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, Ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan, Tuhan Yesus, amin. Jadi janji Tuhan itu kepada kita saat malam hari ini, Tuhan Yesus pasti datang. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu dunia ini sedang ada dalam porak-poranda. Banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengar yang mungkin menggoncangkan iman kita. Tetapi percayalah, Allah akan turut campur dalam segala perkara yang kita alami. Asal kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pembacaan kita, dalam kitab Wahyu ini, ayat 7, 12, dan 22 adalah ayat yang paling penting kita pahami saudara-saudaraku. Bagi kita, yaitu perihal tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada janji tentang perihal kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk kedua kali bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, Ia akan segera meninggalkan murid-muridnya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Murid-muridnya merasakan kegelisahan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, percayalah juga
kepadaku. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya tentang kepergiannya, dan murid-muridnya sangat gelisah. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah gelisah hatimu, yang artinya adalah tidak ada kedamaian yang kita alami. Kita merasa khawatir, kita merasa tidak tenang. Tapi Tuhan menasihatkan kepada kita agar kita percaya kepada Yesus. Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, yaitu di rumah Bapa yang di sorga. Salah satu tujuan daripada Yesus untuk pergi dan meninggalkan murid-muridnya adalah agar mereka percaya, dan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat yang kekal. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini, kalau kita membaca dalam Injil Matius 26-24 ayat 6 sampai 8, banyak hal tanda-tanda permulaan penderitaan menjelang zaman baru, yaitu tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kabar tentang perang. Ini telah kita dengarkan, saudara-saudaraku, kabar tentang perang. Banyak terjadi di dalam dunia ini, peperangan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus senantiasa berdoa agar damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi kedua negara yang sedang bertikai. Sudah lama kita dengar, yaitu peperangan antara Rusia. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus berdoa senantiasa agar damai yang daripada Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Dan tanda yang kedua adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan tanda yang ketiga adalah kerajaan melawan kerajaan. Dan tanda yang keempat adalah kelaparan. Dan tanda yang kelima adalah gempa bumi. Ini akan terjadi, saudara-saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Orang dunia sering mengatakan kedatangan Tuhan kedua kali nanti adalah hari kiamat. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena banyak terjadi dalam dunia ini kegoncangan-kegoncangan yang membuat kita merasa ketakutan dan kegelisahan yang ada dalam dunia ini. Jadi kita harus waspada, sebab goncangan-goncangan di dunia ini terjadi justru pada saat semua orang menganggap damai dan aman. Kita jangan terlena dengan situasi itu, tapi kita lakukan adalah waspada dan berjaga-jaga. Alkitab katakan dalam Injil Lukas 21 ayat 28 dikatakan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akuilah dia, dan saatnya sudah dekat. Sangat jelas dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akuilah dia, dan saatnya sudah dekat. Kita harus mengakui hanya nama Yesuslah yang menjadi Raja kita. Yesus yang menjadi juru selamat kita. Yesus yang menjadi
junjungan hidup kita. Paulus menasihatkan kita agar kita berjaga-jaga dan kita harus berdiri teguh dalam iman. Dan Petrus juga memperingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diterkamnya. Rasul Paulus dan Petrus mengatakan agar kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Yesus untuk kedua kali ke dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus dan Petrus mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penjahat dan antikristus. Antikris, kita harus waspada saudara-saudaraku, bahwa antikris adalah orang yang menentang ajaran Kristus. Antikris adalah orang yang mengabarkan suatu Injil, tetapi bukan Injil yang sejati, yaitu Injil Kristus. Antikris adalah orang Kristen yang palsu, yang telah memisahkan diri dari umat yang percaya atau orang yang beriman. Kristus telah datang ke dunia ini dengan membawa ajaran Injil Kerajaan Allah, yaitu ajaran tentang kasih anugerah Allah, tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sehingga barang siapa yang percaya dan tetap tinggal dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak-anak. Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan Yesus juga mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini adalah suatu kepastian bagi kita, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita harus siap sedia senantiasa. Apabila Yesus datang dari surga untuk kedua kali ke dunia ini, mereka yang percaya dan yang akan meninggal akan dibangkitkan dan dibawa ke surga. Jika masih hidup, Yesus akan mengangkat mereka ke surga sebab dan hidup untuk selama-lamanya di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tujuan akhir daripada orang percaya adalah surga yang kekal. Untuk itu, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, Dia datang segera. Mari kita aminkan, ya Tuhan. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, jangan kita gelisah. Mulai saat malam hari ini, percayalah bahwa Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan tanda-tanda telah nyata. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba,
Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan Tuhan. Tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, haleluya. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini sekali lagi, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa, ini doaku. Ini doaku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dengan mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu, ya Allah kami yang hidup. Ibadah tengah minggu kami dapat kami lakukan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan setiap apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini, dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Yang bermain musik, yang melakukan segala sound system kami agar berjalan dengan baik. Yang bermain musik, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya, ya Yesus, sempurnakanlah segala pelayanan kami saat malam hari ini. Karena kami percaya Allah yang sanggup menyempurnakan apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Firman-Mu yang mengatakan kepada kami agar kami percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini pasti akan terjadi. Dan Engkau akan memberikan janji kepada kami bahwa Engkau akan memberikan hidup yang kekal kepada kami. Tetapi ajar kami, ya Tuhan, mengenal-Mu dengan benar, maka hidup yang kekal itu akan kami terima. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus, buat sidang jemaat-Mu yang telah ikut
dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Berkati ya Allah kami, berkat yang melimpah yang daripada Tuhan terjadi bagi segenap kehidupan sidang jemaat-Mu. Begitu juga dengan orang-orang yang di luar sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati juga mereka dalam mereka mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kami percaya ya Tuhan, berkat yang daripada Allah melimpah juga bagi segenap kehidupan mereka. Ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan di hari-hari mendatang. Hari Kamis dalam ibadah posdoa di Akonia yang dilakukan di daerah Kranji Bekasi dan di daerah Tanah Tinggi dan Johar Baru sekitarnya. Ibadah hari Sabtu, ibadah fajar, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda. Hari Minggu, ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Begitu juga hari Rabu dalam ibadah tengah minggu seperti yang dilakukan saat malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberkati rumah gereja kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Allah kami dalam tempat kami beribadah di tempat ini. Di saat kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya orang yang lalu lalang dari depan rumah gereja kami, mereka mendengar hanya Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati tetangga gereja kami, kiri, kanan, depan, belakang rumah gereja kami. Biarlah berkat Allah melimpah bagi segenap kehidupan mereka. Kami teringat buat sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, kuatkan mereka ya Tuhan. Yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Berkati juga setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan buat bangsa Indonesia tercinta ini. Sebentar kami akan memperingati hari kemerdekaan-Mu, ya hari kemerdekaan ya bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemerdekaan yang sejati kepada bangsa ini, agar mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Berkati pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke, dari Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah. Biar roh hikmat, marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Pemerintahan yang akan datang, pemerintahan Prabowo dan Gibran, biarlah apa yang mereka cetuskan, visi dan misi mereka yang harus mereka lakukan, biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup,
Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.